Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perekonomian. Awal tahun dibuka dengan titik bersejarah bagi sistem pembayaran digital dengan berlakunya Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai standarisasi pembayaran berbasis kode QR di seluruh Indonesia. QRIS menjadi salah satu dari blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tengah berjalan dengan baik, di mana kondisi nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp13.000 per dolar Amerika Serikat. Pada bulan Februari, virus COVID-19 yang menginfeksi dunia turut mengguncang perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh kisaran 16.000 pada bulan Maret. Bank Indonesia siap siaga melalui berbagai bauran kebijakan dalam rangka menjaga kestabilan sistem pembayaran, moneter, dan sistem keuangan di Indonesia. Demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mengambil langkah antisipasi. Salah satunya dengan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention di pasar DNDF, pasar spot, dan pasar SBN. Bank Indonesia juga memberikan insentif pelonggaran giro wajib minimum dalam rupiah sebesar 50 BPS. Dalam usaha menggenjot perekonomian dan mengalirkan likuiditas kepada masyarakat, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Februari memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate dari 5,0% menjadi 4,75%. Pada bulan Maret, suku bunga acuan kembali diturunkan menjadi 4,50%. Suku bunga tersebut dipertahankan hingga bulan Mei. Kemudian kembali diturunkan pada bulan Juni yakni menjadi 4,25%. Pada rapat Dewan Gubernur di bulan Juni, Bank Indonesia kembali memutuskan penurunan suku bunga acuan menjadi 4,0%. Suku bunga tersebut dipertahankan hingga bulan Oktober, kemudian diturunkan kembali di bulan November menjadi 3,75%, yang dipertahankan hingga akhir tahun. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK dalam langkah pemulihan ekonomi termasuk injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar berupa rupiah maupun falas. Dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis. Transaksi digital juga digalakan dengan memberlakukan biaya merchant discount rate 0% untuk pengguna QRIS. Tak ketinggalan, sektor keuangan digital juga terus dimaksimalkan melalui acara Pekan Fintech Nasional 2020 yang mengangkat tema Digital Transformation to Accelerate Indonesian Economic Recovery. Jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia yang semakin diperkuat dengan kehadiran Doni Primanto Juwono sejak Agustus secara berkesinambungan berupaya dalam pemulihan ekonomi nasional, yaitu dengan melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat strategi operasi moneter, melanjutkan perluasan akseptasi QRIS, dan mendorong pengembangan instrumen pasar uang untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM. Pada penghujung tahun, Bank Indonesia menggelar acara pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan tema bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Forum ini memaparkan capaian perekonomian dalam negeri sepanjang 2020. Langkah-langkah Bank Indonesia seperti penurunan suku bunga kebijakan sebanyak 5 kali sepanjang 2020, serta bauran kebijakan lainnya, menjadi komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah dan upaya pemulihan ekonomi. 9 bulan kita telah berjuang melawan COVID-19. Alhamdulillah, masa kritis telah berlalu. Dengan sinergi, stabilitas terjaga, dan perekonomian mulai membaik.
Sinergi itulah yang perlu kita perkuat untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik lagi ke depan menuju Indonesia maju.